Halo semuanya, jadi hari ini Terus, kita akan membuat video tentang PKN. Anggotanya ada 5 orang, yaitu saya Tan Luis, ada Rachel Eujunia, ada Asmi Jalaluddin Amron, ada Geraldo Sea, sama ada Nurul Aprianti. Langsung kita mulai saja, videonya berupa cakap-cakap tentang hak asasi manusia. halo guys, Halo, halo semua. Halo, gimana materi tadi siang tentang HAM? Kok aku masih agak bingung ya? Masih nge-mute, Am. sorry, sorry guys, lupa guys. Oh ya, kalau Gak yang apa, materi gak apa. tadi kalau menurutku ya mungkin apa masih kurang ya karena waktunya kurang mencukupi ya. Iya bener Eh, Gimana kalau kita sekarang belajar bentar? Mau nggak? Ya nih, aku juga sama Raya mau belajar bareng. Kalian mau pada ikut nggak? Ayo, aku Ayo, ayo, ngikut aja boleh, sih. Ayo, ayo. boleh, boleh. Boleh, boleh. Tadi itu kan kita diterangkan tentang HAM ya. Jadi tuh HAM itu apa sih sebenarnya? Kalau berdasarkan UU nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Oh, berarti HAM itu untuk supaya kita saling menghormati satu sama lain ya? Iya benar itu. Kalau di kehidupan ini gak ada HAM, mungkin sekarang bakal banyak kerusuhan, Hmm. Oh ya, berebut tapi hak tiap orang gitu. ya tapi ya setauku ya sebelum disebut HAM itu ada banyak istilahnya. Kalau nggak salah itu ada hak yang tidak dapat ganggu gugat. Terus ada yang nyebut juga tuh hak sipil dan hak politik. Ada yang nyebut hak sosial ekonomi dan budaya, anti diskriminasi dan bias gender. Oh iya guys, terus hak asasi manusia itu ya juga punya beberapa unsur. Nih, aku bacain. Jadi ada 3 poin, ada 3 unsur. Yang pertama itu HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Terus poin yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai HAM untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Nggak cuma unsur aja, Hel. Jadi HAM juga ada kaitannya sama apa kekuasaan suatu negara ataupun rakyat. Misalnya nih, adanya ketimpangan kekuasaan dan posisi rakyat yang lemah, maka rakyat harus dilindungi dengan hukum dan HAM. Ada batas-batas di mana negara tidak boleh menyuruh rakyat atau ada yang tidak boleh dilanggar oleh negara, yaitu HAM. Jadi, HAM sebagai pelindung agar hak-hak tertentu rakyat tidak dilanggar oleh negara. Gitu ya. HAM itu juga tidak semerta-merta langsung jadi dan ditemukan seperti sekarang. HAM juga prosesnya itu panjang banget. Ya, mulai dari yang tahun 1215 itu Magna Carta itu tentang Piagam Inggris yang membatasi kekuasaan monarki Inggris, terutama pada Raja John yang mempunyai kekuasaan absolut. Lalu ada Petition of Rights itu pada tahun 1628, isinya yaitu yang diajukan oleh Parlemen Inggris sebenarnya ditentang oleh Raja Charles, namun akhirnya dimenangkan oleh parlemen dan akhirnya mendapatkan isi yaitu pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan parlemen, seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan yang sah dan beralasan. Tentara tidak diperbolehkan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Lalu ada Habeas Corpus Act itu tahun 1679, itu undang-undang yang
ditandatangani oleh Raja Charles II dari Inggris yang berisi tentang alasan penahanan seseorang harus lengkap dan sah menurut hukum. Lalu ada pemeriksaan orang yang ditangkap harus dilakukan dalam 2 hari setelah penangkapan. Lalu yang keempat ada Bill of Rights, itu tahun 1689. Itu undang-undang yang ditetapkan Inggris ditujukan kepada Raja Charles II juga, yang berisi pemilihan anggota parlemen harus dilakukan dengan bebas dan rahasia. Lalu diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Lalu warga negara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya itu. Itu yang aku tahu ada 4 itu sih. Gak cuma 4 itu loh, masih ada 4 lagi. Yaitu yang ada lagi Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776. Deklarasi ini dikeluarkan oleh koloni-koloni Amerika yang berbunyi, kami percaya bahwa semua kebenaran ini adalah bukti nyata bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka, hak-hak tertentu tidak dapat diganggu-gugat, diantaranya adalah hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintah di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan izin pemerintah. Terus ada lagi Declaration Destroyed the I Home at Du Citoyen 1789. Isinya, deklarasi ini merupakan hasil dari revolusi Perancis yang berisi pernyataan HAM dan warga negara revolusi Perancis melahirkan 3 semboyan yang terkenal, yaitu liberté atau kebebasan, égalité kesamaan, dan fraternité kesetiakawanan. Terus ada lagi The Four Freedom di tahun 1941 dibenarkan oleh Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika. Isinya kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat, freedom of speech, kemerdekaan bagi tiap orang untuk mengabdi kepada Tuhannya menurut kepercayaan masing-masing, atau freedom of religion. Ada lagi kebebasan dari kemiskinan, from want, kebebasan dari ketakutan, from fear. Terus yang terakhir, the Universal Declaration of Human Rights di tahun 1948, dan dari UDHR, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Isinya, setiap orang berhak akan hidup, kemerdekaan, dan keamanan bagi dirinya. Tak seorang pun boleh dikenakan hukuman, tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang. Ah, berarti sebenarnya sejarah HAM panjang sekali ya. Bisa sampai di saat ini. Ngomong-ngomong, contoh-contoh pelanggaran HAM itu apa aja ya? Kita pernah ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Antara lainnya tuh ada peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, Talang Sari 1989, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penggelangan orang secara paksa dari tahun 1997 sampai 1998, Basior 2001 sampai 2002, Wamena 2003, pembunuhan Tukun Santet tahun 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Keropok 2003, Rumah Gudung 1989 sampai dengan 1998, Timang Gajah tahun 2000 sampai 2003, dan kasus Paniai tahun 2014. Wah, ternyata di Indonesia juga ada pelanggaran HAM ya. Oh ya guys, kalian pernah dengar gak sih tentang pengungsi Rohingya yang ada di Aceh? Yang
Yang kasus pengungsian Rohingya yang mahasiswa itu. Wah, ya itu berita benar bukan? Kasihan gitu kalau diusir secara paksa. Ya, kalau menurutku dari berita yang gue baca tuh beneran kejadian. Kalau nggak salah dari beberapa informasi itu atau berita, mahasiswanya itu termakan ujaran kebencian dan berita bohong terhadap orangnya yang telah tersebar di media sosial. Iya, aku juga baca di sosmed. Isinya tuh kebencian sama ketidaksukaan ke pengungsi Rohingya. Ya, benar sih. Jadi karena itu juga ada kelompok yang dukung Rohingya dan yang nolak Rohingya pun banyak banget. Ya, aku sebagai manusia pun juga kasihan melihat bagaimana perlakuan terhadap Rohingya, apalagi melihat kondisi pengungsinya sekarang. Karena adanya pro dan kontra mengenai pengungsi dan berbagai pertimbangan yang menyebabkan tertambahnya proses penanganan, kita doakan yang terbaik supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan cara kekeluargaan, jangan sampai menyebabkan perselisihan. Amin. 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 Oke, sekian saja video kita tentang tugas PKN, tentang materi HAM. Ehm, Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang cocok. Semoga videonya bisa membantu dan memberikan wawasan lebih tentang HAM. Terima kasih dan jangan lupa Selamat tahun selamat tahun baru. baru. Selamat tahun Selamat Ya, baru. Tahun baru. baru. Tahun baru.